Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Microsoft 365, OneDrive, dan SharePoint. Kami terdiri dari 5 anggota, yakni saya Siti Frastiwi, Siska Mulia Rahmah, Sylvia Tri Aulia Milati, Sarah Nur Aini Maghfirah, dan Najla Ainul. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft 365. Apa itu Microsoft 365? Microsoft 365 merupakan produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft yang mencakup fasilitas Microsoft Office serta perangkat lunak berbasis komputasi awan sebagai produk layanan untuk lingkungan bisnis seperti layanan hosting, alat kolaborasi, Outlook, dan aplikasi Office. Next. When? Kapan Microsoft 365 diluncurkan? Microsoft meluncurkan Office 365 pada 28 Juni 2011 sebagai pengganti Microsoft Business Productivity Online Suite atau BPOS yang awalnya ditujukan untuk pengguna korporat. Kemudian, Microsoft mengekspansi Office 365 untuk berbagai jenis bisnis dan untuk konsumen umum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Najla. Oke, selanjutnya kita membahas tentang who and where. Jadi pada April 2017, Microsoft itu mengumumkan bahwa ketika Office 2016 kehilangan dukungan utama pada 13 Oktober 2020, akses ke OneDrive-nya itu yang untuk for business and server yang di hosting Office 365 untuk Skype for Business akan kadaluarsa bagi mereka yang tidak menggunakan Office 365 Pro Plus atau Microsoft Office biasa dalam dukungan mainstream. Kemudian pada 21 April 2020 di Redmond, Washington, Microsoft melakukan rebranding produk Office 365 dengan mengubah nama produknya menjadi Microsoft 365. Office 365 yang mengganti nama menjadi Microsoft 365 yang kemudian menekankan fitur produktivitas dan layanan di luar paket perangkat lunak inti dari Microsoft Office. Jadi tetap digunakan paket yang ditujukan untuk pasar perusahaan. Next. Why? Mengapa? Karena Mengapa diluncurkan ini? Karena Microsoft 365 ini memiliki kelebihan yang pertama lebih lengkap, kedua fiturnya juga lebih up to date, ketiga bisa dipakai ke semua perangkat, kemudian bonus cloud storage-nya 1 TB dan juga dukungannya itu penuh. Dan manfaat dari Microsoft 365 bagi bisnis ini ialah bisa menghubungkan karyawan ke orang-orang lainnya. Kemudian juga informasi ataupun konten yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu lebih baik dari perangkat apapun. Kemudian skalabilitasnya tanpa batasan, kemudian kemudahan dalam kolaborasi kerjanya, model berbasis langganan untuk pertumbuhan bisnis yang scalable, kemudian juga memudahkan ataupun lebih mengefisiensikan kolaborasi bisnis. Next. Kemudian how. Jadi bagaimana cara memasuki Microsoft 365 ini? Yang pertama buka dulu aplikasi Office-nya pada layar terbarunya, kemudian ketuk masuk. Di jendela masuknya ketikkan alamat email dan kata sandi yang ingin digunakan. Kemudian kalau masuk melalui web itu pertama melalui websitenya yaitu www.office.com, kemudian pilih masuk, kemudian masukkan alamat email dan kata sandi. Bisa digunakan pribadi ataupun kantor ataupun sekolah, kemudian pilih peluncur aplikasi, kemudian pilih aplikasi Office yang ingin gunakan. Oke, sekian. Selanjutnya, Siska Mulia Rahmah. Ini aku yang Siskanya over ke slide terakhir. Jadi yang selanjutnya itu kita bahas OneDrive. Apa sih OneDrive itu? OneDrive adalah layanan cloud Microsoft yang menghubungkan ke semua file pengguna. Nah, jadi pengguna itu dapat menyimpan dan melindungi filenya dan membagikan dengan orang lain dan mengaksesnya dari mana saja oleh semua perangkat. OneDrive ini diluncurkan pertama kali oleh Microsoft dan diuji di United States. Yang selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada di dalam OneDrive. Microsoft menyebutkan 3 fitur utama yang ada di dalam OneDrive, yaitu
ada Files on Demand fitur, yaitu memungkinkan kamu untuk mengakses semua dokumen OneDrive dari Windows 10. Lalu yang selanjutnya yaitu ada dokumen scanning. Fitur OneDrive yang satu ini sangat mempermudah kamu untuk memindai dokumen penting, bond, catatan, atau apapun itu. Hasilnya tentu tersimpan secara otomatis dengan kualitas yang baik. Lalu yang terakhir yaitu ada personal vault fitur. Nah, jadi ini tuh kayak semacam perlindungan ekstra gitu kalau mau menyimpan foto, video, dan berbagai macam dokumen penting lainnya di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu WAN. Pertama kali OneDrive ini diluncurkan tahun 2007 dengan nama SkyDrive. Microsoft terpaksa mengubah nama layanan komutasi awan atau cloud computing SkyDrive menjadi OneDrive karena mereka terjerat sengketa merek dagang dengan perusahaan penyiaran British Sky Broadcasting Group. Kasus ini berlangsung sejak 2013 ketika Microsoft diminta mengganti nama SkyDrive. Akhirnya pada Agustus 2013, pengadilan di Inggris menyatakan bahwa Microsoft melanggar hak merek dagang yang dimiliki oleh BSkyby. BSkyby memberi waktu kepada Microsoft untuk beralih merek dagang ke nama lain yang tidak menggunakan kata Sky. General Manager Consumer Apps and Service Microsoft, Ryan Gavin, mengaku tidak mudah untuk mengubah nama SkyDrive. Nanti demikian, Gavin meyakinkan layanan penyimpanan data awan itu akan terus beroperasi biasa dan semua konten akan tetap tersedia di OneDrive dan OneDrive untuk bisnis. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sylvia. Selanjutnya, why OneDrive penting sebagai penyimpanan data untuk bisnis Anda. Untuk mengelola sebuah bisnis, sudah pasti banyak sekali hal yang dibutuhkan, mulai dari mengurus segala sistem kerjanya, merancang beragam ide dan strategi, melakukan rencana kerjasama dengan berbagai pihak ataupun perusahaan lain, serta kegiatan marketing. Kapasitas penyimpanan OneDrive pun sangat besar, sebesar 1 terabyte atau setara dengan lebih dari 1000 GB. Mampu menggunakan secara maksimal, terutama untuk keperluan bisnis. Maka sebagai salah satu fitur andalan yang sangat diunggulkan di Microsoft Office 365. Ada beberapa alasan mengapa dapat menggunakan penyimpanan data online OneDrive untuk keperluan bisnis, antara lain bisa diakses kemanapun Anda pergi, bekerja sama, serta berbagi file dan foto, terjamin keamanannya dan penggunaannya mudah. Selanjutnya, how? Di sini ada membuat akun, itu mulai dari buka browser, akses situs resmi OneDrive, buat akun baru, masukkan email, kode verifikasi, lalu selesai. Untuk bagian mengupload file, klik menu upload, ke menu folder, lalu upload folder, dan pilih foldernya lalu diupload. Selanjutnya ada download file, mulai dari centang file atau folder yang ingin di-download. Ketika sudah, klik opsi download. Lalu bagaimana cara menemukan file yang hilang atau tidak ditemukan di OneDrive? Caranya masuk ke situs web OneDrive di www.onedrive.com. Selanjutnya ada SharePoint. What? SharePoint ini sebagai sebuah platform sistem manajemen dokumen berbasis web yang diciptakan oleh Microsoft Corporation. Produk dan unduhan SharePoint bisa merujuk pada satu atau beberapa produk untuk teknologi SharePoint, termasuk ada SharePoint di Microsoft 365, SharePoint Server, dan SharePoint Designer 2013. Selanjutnya ada When, Who, dan Where. SharePoint ini pertama kali dirilis tahun 2001 di Redmond, Washington, Amerika Serikat oleh Microsoft Corporation. Awalnya merupakan sistem penyimpanan dan manajemen dokumen yang diperuntukkan bagi keperluan internal sebuah bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska.
Baik, saya Siska Mulia Rahma akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, teman saya yang tadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang why. Nah, why sendiri ini kami mengangkat tentang mengapa SharePoint ini sangat penting untuk menunjang bisnis. Nah, dikarenakan banyaknya organisasi yang menggunakan SharePoint untuk membuat satu situs web, dan juga di sini kita dapat menggunakannya sebagai tempat yang aman untuk menyimpan, menata, berbagi, dan mengakses informasi dari berbagai perangkat apapun, sehingga yang diperlukan hanyalah browser web seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, atau Firefox. Next. Bagaimana cara membuat situs SharePoint? Nah, yang pertama kita masuk ke Office 365 sebagai administrator, lalu pilih SharePoint dari menu aplikasi di kiri atas di menu halaman. Nah, yang kedua di menu halaman pilih tanda simbol plus, buat situs tombol. Nah, yang ketiga memilih situs tim dalam dialog berikut. Yaitu suatu situs komunikasi yang kebanyakan hanya untuk mengumumkan publikasi dan konten lainnya. Dan yang keempat, pilih desain awal untuk situs Anda. Dan yang kelima, berikan detail situs Anda, termasuk nama dan uraiannya. Nah, yang keenam ada kita harus memilih selesai untuk pengaturan Anda. Next. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada moderator ataupun operator. Terima kasih. Ya, demikian untuk presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.